selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak, jumpa lagi dengan Bu Dita di ketemuan kita yang kesekian kalinya. Nak, Bu Dita tadi sedang mempraktekkan satu gambar yang berhubungan dengan materi kita di pertemuan ini. Kira-kira Bu Dita gambar apa ya? Coba dilihat dulu ya gambarannya. Nah, terlihat? Lihat ya. Ini adalah gambar bunga teratai. Gambar ini digunakan Bu Dita sebagai contoh ilustrasi vignette yang biasanya kita temui di dalam satu media massa, yaitu koran, sebagai salah satu bagian untuk mengisi tempat yang kosong, gitu ya nak ya. Nah, di pertemuan yang minggu lalu kita sudah membahas mengenai menggambar model. Ada banyak cara menggambar model, contoh simetris, asimetris, sentral, begitu ya. Dan sudah banyak tugas yang kalian kerjakan termasuk LKS. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar menggambar ilustrasi. Salah satu ilustrasi yang Bu Dita contohkan adalah vignette. Ya, Bu Dita menggambar bunga teratai berwarna hitam putih, hanya diberi gradasi hitam putih saja, tidak diberi warna yang mencolok karena memang ciri dari vignette adalah seperti itu. Nah, kira-kira ada gambar ilustrasi apa saja ya yang akan disajikan Bu Dita di materi kali ini? Untuk lebih tahu jelasnya, nanti akan ada slide yang Bu Dita tampilkan disertai suara supaya kalian juga lebih bisa memahami apa yang Bu Dita sampaikan. Kemudian kita akan mengaplikasikannya seperti biasa di dalam bentuk gambar. Nah, lebih lengkapnya silahkan nanti langsung dilihat di video yang dikirimkan Bu Dita plus PowerPoint yang akan disajikan oleh Bu Dita. Yang pastinya gambar ilustrasi ini adalah gambar-gambar yang sangat familiar kalian temui. Biasanya kalian menemui ini di perpustakaan, yang biasanya datang ke perpustakaan, yang biasanya nggak pernah datang. Nah, silahkan dipelajari, ini sesuatu hal yang baru. Oke ya. Jadi sebentar lagi akan Bu Dita sajikan materinya berupa PowerPoint dan suara, didengarkan baik-baik supaya nanti kalian tidak bingung apa sih yang Bu Dita omongkan, apa sih yang Bu Dita tampilkan, gitu ya nak ya. Oke, selamat bekerja, selamat belajar dari rumah. Terima kasih. Tetap semangat, semoga pandemi ini cepat selesai dan kita bisa masuk sekolah seperti biasa. Oke nak, terima kasih. Baik, kita bertemu di pertemuan selanjutnya, yaitu menggambar ilustrasi. Coba, ada yang sudah belajar tentang menggambar ilustrasi? Kira-kira apa ya pengertian dari ilustrasi? Coba kita simak di slide selanjutnya. Pengertian menggambar ilustrasi. Ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Tujuan dari gambar ilustrasi adalah memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Fungsi dari gambar ilustrasi adalah untuk menghidupkan sebuah cerita. Gambar ilustrasi yang baik adalah ilustrasi yang dapat merangsang dan membantu pembaca untuk berimajinasi tentang cerita. Ilustrasi sangat membantu memahami imajinasi dan memahami narasi. Jadi, kalau Bu Dita boleh mencontohkan, yang dimaksud gambar ilustrasi pada narasi adalah ketika kalian di kelas 7 kemarin belajar mengenai teks fabel, pasti kalian akan dihadapkan pada gambar-gambar yang membantu kalian untuk memahami cerita. Jadi gambar-gambar itu akan membantu kalian memahami jalan dan alur ceritanya. Contoh, kalian membaca tentang ande-ande lumut. Pasti kalian akan disuguhkan dengan gambar-gambar yang berhubungan dengan ceritanya. Gambar-gambar yang menarik, gambar-gambar yang akan kalian gunakan untuk membantu memahami cerita selanjutnya. Coba kalau itu hanya tulisan saja, pasti kalian akan bingung, pasti kalian akan bosan. Nah, dengan gambar itu maka akan memperjelas dan memperkaya cerita. Begitu ya. Kemudian, objek gambar ilustrasi dapat berupa hewan, manusia, atau bahkan tumbuh-tumbuhan. Objek gambar disesuaikan dengan tema yang diberikan atau disajikan.
Gambar ilustrasi dapat berupa cerita bergambar, karikatur, kartun, komik, dan ilustrasi karya sastra berupa puisi atau sajak. Ini juga ada hubungannya dengan pelajaran kalian di kelas 7. Kalian sudah belajar tentang puisi. Nah, puisi itu juga boleh diberikan gambar di sampingnya. Jika kalian membuat puisi hujan, kalian boleh menggambar di sampingnya. Setelah hujan, kemudian diberikan ilustrasi berupa pelangi. Artinya, pesan yang disampaikan tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Semua masalah akan berakhir baik apabila kita dapat menyelesaikan dengan bijaksana. Seperti itu, tidak apa-apa. Jadi, di ilustrasi ini juga bisa diberikan pada karya sastra. Karya sastra yang bersifat prosa, baik itu novel, puisi, sajak, lagu, dan sebagainya. Nah, setelah kita memahami menggambar ilustrasi, kita bergeser ke slide selanjutnya. Ada jenis-jenis gambar ilustrasi. Di sini yang pertama ada kartun. Kartun itu apa? Kartun adalah film penghasil khayalan gerak sebagai proses perangkaian pemotretan. Kartun dapat berupa tokoh manusia atau hewan, bisa bersifat humor, horor, superhero, dan lain-lain. Dapat berwarna ataupun hitam putih. Jika kalian membaca kartun atau potongan cerita di dalam koran, maka akan berwarna hitam putih. Tetapi jika kalian melihat di televisi, maka sudah berwarna. Di sini Budita memberikan contoh kartun yang sedang hit saat ini ya, We Were Bears. Kemudian ada karikatur. Karikatur adalah gambar yang mengandung pesan dan sindiran. Karikatur menampilkan karakter dilebih-lebihkan, lucu, unik, dan terkadang mengandung kritikan atau sindiran. Jika kalian pernah melihat di internet, jika ada satu kasus korupsi, maka bapak dan ibu para koruptornya akan digambarkan sebagai sosok orang yang mempunyai kepala besar, badan kecil, dan suka berteman dengan tikus. Kenapa kok tikus? Karena tikus adalah hewan yang suka mencuri. Sedangkan koruptor juga orang-orang yang suka mencuri, sehingga disamakan, dibuat ilustrasi berbentuk karikatur yang bersifat menyindir, sekaligus sebagai bahan lucu-lucuan atau bahan lelucon. Begitu ya. Kemudian kita geser di slide selanjutnya. Ada jenis ilustrasi yaitu berupa komik. Budita rasa komik ini yang paling sering kalian jumpai ketika ke perpustakaan. Bahkan ketika pelajaran juga kadang-kadang membaca komik, betul ya? Nah, komik ini apa? Komik adalah cerita bergambar yang mudah dipahami, terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Dapat berupa buku atau lembaran singkat. Yang keempat, ada ilustrasi karya sastra. Ini biasanya kalian temui di sampulnya novel. Kalau kalian suka baca-baca novel di perpus, maka kalian akan melihat sampulnya yang sangat beragam. Mulai dari gambar yang cantik, mulai dari gambar yang penuh dengan arti, mulai dari gambar yang bersifat tersurat atau tersirat, itu semua ada di halamannya novel, sehingga kita ketika membaca kita pilih-pilih dulu gambarnya yang sekiranya masuk ke dalam perasaan kita, yang masuk ke dalam kesukaan kita. Nah, ilustrasi karya sastra sendiri mempunyai arti gambaran dengan imajinasi, sedangkan karya sastra adalah karangan bebas namun berstruktur berupa cerita pendek, puisi, dan sajak yang kemudian akan nampak lebih menarik jika disertai dengan gambar untuk mempertegas cerita. Jadi ilustrasinya ini sekaligus untuk membantu kita membayangkan jalan cerita yang akan terjadi. Yang selanjutnya ada vignette, adalah gambaran ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Pengisi bidang tersebut dapat disisipi atau diberikan gambar ilustrasi vignette.
Jadi, jika kalian tadi melihat di pembukaannya Bu Rita memberikan satu contoh gambar bunga teratai. Itu adalah salah satu contoh jenis gambar ilustrasi vignette. Jadi memang biasanya ilustrasi ini itu tidak diberi warna yang mencolok, hanya hitam putih, diberikan penebalan garisnya, cerah gelapnya, kemudian diarsir, jadilah yang indah, digunakan untuk pelengkap. Oke, kita geser ke slide yang selanjutnya, dan kita sudah masuk di lembar kerja siswa 1. Di lembar kerja siswa 1 ini ada 5 soal yang Bu Rita berikan. Nanti kalian bisa mengulang lagi PowerPoint yang Bu Rita berikan di pelajaran hari ini. Dilihat jawabannya sudah saya berikan semua di situ. Kalau ada yang kurang penjelasannya, boleh kalian tambahkan dengan melihat LKS dan buku paket yang diberikan sekolah. Semua soal ini nomor 1-5 berhubungan dengan menggambar ilustrasi seperti materi kita hari ini. Jadi Bu Rita harap kamu mengerjakan dengan baik, kamu mengerjakan dengan sungguh-sungguh, kamu mengerjakan dengan benar agar jawaban kamu mendapatkan nilai yang maksimal. Nah, seperti biasa di minggu ini kamu hanya menyajikan dan menonton video yang berisi materi pembelajaran serta penugasan yang akan kamu kerjakan. Tetapi teknis tugasnya dikumpulkan pada minggu depan seperti yang lalu. Di materi kita menggambar model. Bu Rita selalu memberikan konsep pembelajaran yang seperti itu. Jadi minggu ini hanya materi dan penugasanmu yang saya tampilkan, pengumpulannya selalu di minggu depannya. Supaya apa? Supaya kamu ada waktu lebih lama untuk mengumpulkan tugasmu. Ya Nak ya. Jadi tugas di sini di materi kita yang pertama menggambar ilustrasi hanya soal 1-5. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu. Nanti di minggu yang selanjutnya ketika kamu selesai mengumpulkan tugas, maka baru Bu Rita memberikan materi menggambar ilustrasi yang kedua, begitu seterusnya. Ya. Oke, Bu Rita tunggu pengumpulannya di minggu depan pada Microsoft Teams. Jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Bu Rita akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe di rumah, tetap sehat, jaga kesehatan, dan jangan keluar rumah jika tidak ada yang diperlukan. Terima kasih.